laban al jauh ready. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Hartati Dalingin Putri, NIM C0E025003 dari Prodi Keuangan Daerah. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tugas video perpajakan yang diberikan oleh Bapak Wirmi Eka Putra dan Ibu Dahlia. Baik, memasuki materi yang pertama, dasar perhitungan pajak, depresiasi, dan amortisasi. Apa sih dasar perhitungan pajak? Dasar perhitungan pajak itu adalah komponen yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Unsur-unsurnya itu meliputi subjek pajak, orang atau badan yang wajib membayar pajak, objek pajak, hal yang dikenai pajak atau penghasilan barang dan lain-lain. Dan dasar pengenaan pajak atau DPP itu nilai dasar perhitungan pajak. Tarif pajak itu persentase pajak. Adapun rumusnya yang dimana pajak terhutang itu sama dengan tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak. Contohnya PKP-nya itu 10 juta, tarifnya 10% dan pajaknya 1 juta. Jadi tarif pajak itu 10% dikali dasar pengenaan pajak itu 10 juta. Jadi tarif pajak dikali dengan dasar pengenaan pajak itu 10% dikali 10 juta sama dengan 1 juta. Jadi hasilnya itu pajak sama dengan 1 juta. Nah, 10% dari 10 juta itu adalah 1 juta. Maka jawabannya itu adalah 1 juta. Nah, adapun yang namanya depresiasi atau penyusutan aset tetap. Depresiasi itu adalah penurunan nilai aset tetap karena pemakaiannya atau waktu. Nah, tujuannya itu bisa mengetahui nilai aset sebenarnya dan membagi biaya selama masa manfaat. Nah, dalam metode depresiasi itu ada 3 metode. Yang pertama, garis lurus yang dimana penyusutan sama tiap tahun. Yang kedua, saldo menurun, itu besar di awal, kecil di akhir. Yang ketiga, unit produksi yang berdasarkan penggunaannya. Nah, pembahasan yang ketiga itu ada amortisasi atau aset tidak berwujud. Amortisasi atau aset tidak berwujud itu adalah penyusutan nilai aset tidak berwujud secara bertahap selama masa manfaatnya, seperti hak paten, lisensi, dan merek dagang untuk mencerminkan berkurangnya nilai serta membagi biaya secara sistematis. Nah, contohnya yang pertama ada hak paten, yang kedua lisensi, yang ketiga merek dagang. Nah, tujuannya ini untuk mengalokasikan biaya aset selama masa manfaat. Nah, dari materi yang setelah saya jelaskan tadi itu ada perbedaan depresiasi dan amortisasi. Depresiasi itu aset berwujud, sedangkan amortisasi itu aset yang tidak berwujud. Jadi itulah perbedaan dari depresiasi dan amortisasi. Baik, kesimpulan dari beberapa materi yang telah saya sampaikan itu adalah dasar perhitungan pajak itu menentukan besarnya pajak yang harus dibayar melalui unsur seperti DPP dan tarif. Depresiasi itu digunakan untuk menghitung penyusutan aset berwujud, sedangkan amortisasi untuk aset tidak berwujud. Ketiganya penting dalam perhitungan keuangan dan perpajakan agar lebih akurat. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laban al jauh ready.